Info Manemna. Manemna Show, edisi memperingati Hari Polisi Wanita Poluan ke-73 di tahun 2021. Manemna Show bercerita bersama AKP Marlina Kaimu Esos yang saat ini menduduki posisi sebagai Kapolsek Kurik dengan wilayah tugasnya membawai 3 distrik, yaitu Distrik Kurik, Malin, dan Animha. Ayo kita dengerin ceritanya sosok poluan berdarah MAPI ini, seputaran suka duka dalam pengalaman kerjanya yang sudah setia mengabdi sejak tahun 1996 di program acara talk show radio Manemna Show edisi Jumat 3 September 2021 jam 9 pagi. Dengarkan di RRI Pro 2 Merauke 96,8 MHz dan video streaming di akun Facebook Manemna Show dengan presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show bercerita di sini. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 081247638968. Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Play Go. Pro 2 RRI. Saatnya program acara Manemna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show bercerita di sini. Oke, selamat pagi sahabat Manemna di mana saja berada, apa kabar? Salam jumpa di pagi hari ini seperti biasa ya, kita di program acara Manemna Show bercerita di sini. 3 September 2021 untuk pagi hari ini. Kalau berbicara tentang September, biasanya orang bilang tuh September yang ceria. Wah, semoga ya September ini akan menjadi September yang ceria bersama Manemna Show, bersama saya Kakak Frankie Wohel dan juga Pro 2 RRI Merauke. Nah, September juga kita sudah dibuka dengan sebuah momen peringatan di tanggal 1 ya, yaitu harinya wanita-wanita yang mengabdi untuk bangsa dan negara, menjadi sebagai seorang polisi, yaitu memperingati Hari Poluan atau Polisi Wanita yang ke-73. Sebelumnya Kakak Frankie ucapin selamat ya memperingati ataupun juga merayakan Hari Jadi Poluan ya yang ke-73. Mungkin di edisi-edisi Manemna sebelumnya, pernah di edisi Kartini dulu Kakak Frankie juga pernah ngajak ya Manemna Show ngobrol juga dengan polisi wanita, ya kan, waktu itu dalam rangka Hari Kartini udah datang ke studio. Ada Kasat Lantas waktu itu AKP Dian Peters, kemudian juga ada AKP Engelberta ya Kasat Lantas, dan juga Kapolsek Kota Merauke. Nah, kali ini seorang perempuan lagi nih, ternyata perwira-perwira wanita yang ada di Kesatuan Polres Merauke lumayan banyak ya sahabat Manemna ya. Karena yang satu ini saking jauhnya dan saking sibuknya, secara beliau ini punya lokasi tugasnya itu membawai 3 distrik. Jadi tidak bisa untuk berkunjung ke Merauke sini. Akhirnya kita harus by phone saja. Langsung saja dengan hormat saya menyapa Kapolsek Kurik, Ibu AKP Marlina Kaimu Esos. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Kakak Frankie. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Kakak Frankie. Kabar baik ya. Oke, ini Ibu posisi di mana nih Ibu? Di kantor? Saya posisi di Polsek Kurik. Karena saat ini saya tidak bisa turun. Kami sedang melaksanakan
vaksinasi di halaman Polsek Puri. Oh, luar biasa tanggung jawab Ibu ya. Biarpun bagaimana pengawasan sangat penting untuk vaksin mendukung program pemerintah, tapi Ibu juga luar biasa apresiasi bisa punya waktu 1 jam eksklusif ya di program Manemna Show Ibu ya. Ibu luar biasa punya waktu, dan sebelumnya saya ucapin selamat Hari Polwan Bu ya untuk Ibu dan juga seluruh insan polisi wanita ya Bu ya di Kesatuan Polres Merauke Ibu. Ya, terima kasih Kakak Pongki atas ucapannya. Baik, Ibu, ini obrolan kita mengenal AKP Marlina Kaimu. Saya tidak salah ya, Polwan berdarah Mapi ini luar biasa bisa menjadi sosok yang menginspirasi anak-anak Papua, khususnya kaum wanita atau kaum perempuan ya Ibu ya. Tapi Ibu berbicara tentang polisi ya, artinya kita sedikit flashback, Ibu di angkatan tahun 1996, 1997 saat itu ya mulai berniat ataupun juga menjadi seorang kepolisian ya, polisi. Mungkin bisa diceritakan Ibu, ini bagaimana awal ceritanya sampai Ibu jadi polisi? Apa memang cita-cita Ibu atau memang ada sesuatu yang membuat Ibu kebetulan jadi polisi nih Bu? Ya baik Kakak Franky, awal saya mau menjadi seorang polisi itu, saya selesai SMP dari MAPI, dari distrik Nambai sekarang, lanjutkan SMA di SMA John. Oh, SMA tahun berapa tuh Bu? Saya lanjutkan SMA John, saya lulusan SMA John 94. 94, oke. Iya. 94 itu terus kami sekolah di SMA John. Sambil sekolah kami melihat ada 2 polwan yang ada di Polres Merauke. Waktu itu Polresnya sementara berada di sekarang Satuan Lalu Lintas ya. Oh, kantor lama Bu ya? Iya, kantor lama. Jadi kami anak-anak SMA kan kalau mau ke kota, istilahnya kota itu dulu di Toko Adil ya. Itu kota? Iya, itu pusat masyarakat, lalu lalang di situ. Malam minggu kota yuk begitu. Jadi kami anak-anak SMA John kalau mau bermain ayo ke kota yuk, ke gedung film Mandala dan Ramayana ya, yang sekarang sudah jadi tempat-tempat areal pertokoan yang bagus. Di situ saya bersama teman-teman saya, kami kalau jalan itu di jalan raya melihat ada 2 polwan di situ. Satu pendatang yaitu Ibu Siti Nurlian, yang satunya putra daerah Ibu Elizabeth. Oke, mereka di mana sekarang Ibu? Kedua polwan itu? Untuk Ibu Siti Nurlian sudah pensiun, sudah kembali ke Jawa, ikut suami dan anak-anaknya di Jawa. Kalau Ibu Elizabeth masih aktif di Jayapura, kalau tidak salah di SPN Jayapura. Oke, baik. Jadi itu 2 sosok polwan saat itu ya Ibu ya, belum ada banyak polwan ya Bu ya? Iya, waktu itu belum ada banyak polwan, baru 2 polwan senior kami itu. Jadi setiap kali saya bersama teman-teman kita bersepeda, waktu itu masih bersepeda ya, jalannya belum seindah sekarang kata suami. Jadi kita masih dengan sepeda jalan, dan saat itu Ibu Marice ini berdinas di lalu lintas kalau tidak salah saat itu. Jadi Ibu sering jaga lalu lintas di pagi hari itu di depan gedung Ramayana. Depan gedung Ramayana. Iya, di situ ada pohon asam besar. Ibu sering jaga pos pagi di situ. Itu yang membuat saya harus seperti Ibu polwan itu. Oke, jadi itu membuat Ibu jadi termotivasi sama kedua Ibu polwan saat itu ya? Baik. Iya. Ya, dari situ ya kita sekolah ya. Selesai. Saat itu memang seleksinya masuk polisi itu masih di Polda Papua. Itu Polda Irian Jaya. Dan gimana Ibu? Apakah seleksi saat itu ada tantangan tersendiri Ibu? Rumit atau berbeda menjadi seorang polisi wanita itu Bu? Selera atau peminat juga? Iya, saya yakin benar-benar saya harus seperti Ibu Marice. Baik. Dan akhirnya
Dan akhirnya saya mengurus, ada pendaftaran polisi, saya lulus 94 itu, saya urus persyaratan, berangkatlah kami ke Jayapura. Di 95 tes, ya mungkin belum nasib, kami kembali lagi di 96 tes baru kami lulus. Itu banyak Ibu yang saat itu lulus jadi poluan Ibu, selain Ibu Marlina? Iya, kami satu angkatan itu ada sekitar 13 orang. 13 orang kami sampai di Sepoluan Ciputat, 2 dipulangkan karena sakit. Oke, baik. Berarti bisa saya katakan Ibu ini poluan awalnya di Merauke Ibu ya? Artinya ya, salah satu letting atau generasi begitu Ibu? Kira-kira. Kalau mau dibilang iya. Kalau senior-senior yang dari Merauke mungkin ada Ibu Inul Bertakaise, ada Ibu Matilda Lukianan, tapi mereka tuh kalau Ibu Angel mungkin sudah cerita pengalamannya dia, karena sebagai atlet langsung diambil, ya siap. Kalau Ibu Matilda mungkin karena ikut keluarganya di Jayapura, akhirnya puji Tuhan sekarang juga sudah menjadi polisi wanita senior di atas saya. Baik. Nah Ibu saat dulu menjadi polisi wanita kan, artinya dengan jumlah yang terbatas, bagaimana Ibu menunjukkan dan bisa mengimbangi pola kerja wanita dengan sesama polisi tapi kaum lelaki begitu Ibu saat itu? Dan Ibu ditempatkan di mana pertama kali? Iya, saya selesai dari Sepoluan Ciputat, kami dibina dulu di Polda selama 3 bulan. 3 bulan itu baru kami ditempatkan di Polres. Ada yang di Polda Papua, ada di Polres Jayapura, di Sorong. Jadi saya sendiri langsung kembali ke Merauke. Oke, dan di bagian mana Ibu? Apa memang kan biasanya kan banyak? Saya kembali ke Merauke, waktu itu masih Kapolresnya Pak Kanda Asmara. Saya langsung dipanggil oleh beliau, saya duduk sebagai seperinya. Wes, luar biasa ya. Oke, nah berarti saat itu Ibu masih single Ibu ya? Iya ya. Kira-kira gimana? Kalau minus 2 tahun kata Frankie. Oke, harus 2 tahun single ya. Oke. Nah berarti kan di saat itu kan Ibu sudah mulai eksis ya. Artinya apalagi menjadi sekpri, mulai tampil menjadi seorang polisi dengan segala kesibukan saat itu, dan sudah mulai memiliki banyak relasi ya kan, entahlah itu masyarakat umum ataupun juga orang-orang penting ya. Mungkin ada hal yang paling berkesan saat itu Ibu, awal-awal kerja dulu? Awal-awal kerja saya kan mungkin bintara baru, terus masih di Polres itu masih adanya senior-senior kami yang pangkatnya masih tinggi ya? tamtama. Bukan berarti mereka tamtama terus saya abaikan mereka, tidak. Saya datang tetap saya sapa mereka, saya hormati mereka karena saya tahu mereka lebih senior dari saya, walaupun pangkat saya seorang sersan 2. Seperti itu. Oke, baik. Ya. Dan Ibu, bagaimana Ibu bisa membuat sebuah tim kerja menjadi seorang polisi wanita dengan beberapa teman laki-laki saat itu Ibu? Artinya kan butuh penyesuaian juga kan Ibu, mampu menunjukkan perempuan juga, wanita juga bisa seperti laki-laki dalam hal bekerja menjadi seorang polisi nih Bu. Iya, saya saat itu sendiri yang paling junior, yang paling junior di Polres Merauke, tapi masih ada senior saya, Ibu Siti Nurlian juga. Beliau masih ada sebagai jabatannya sebagai Kabak Sunda, Polres Merauke. Yang sekarang senior. Ya. Jadi masih ada teman lah, ada di Polres, masih ada teman. Kalaupun kerja, Ibu selalu nasihat saya, Adek, nah kita ini di tengah laki-laki kerjanya. Jadi kalau kerja bawa diri, pintar-pintar bawa diri yang baik ya, karena kami berdua sendiri di sini di Polres, seperti itu. Oke, baik. Ya, Ibu, kemudian ini masalah akhirnya memilih untuk berkeluarga ya, pastinya kan juga menjadi pilihan saat itu sehingga
artinya tuntutan masa depan berkarir dalam keluarga, tetapi bisa diimbangi juga menjadi seorang polisi wanita tuh mungkin bisa diceritakan Ibu, sampai akhirnya Ibu bisa punya keluarga dan membagi waktu dalam bekerja. Iya, saya bekerja selesai, saya ikatan dinas selesai, saya menikah dan memiliki anak satu. Pada saat saya kerja saya sama suami sama-sama bekerja. Oh iya. Ya, kami sama-sama bekerja, suami PNS, saya poluan, tapi dalam rumah tangga kami saling membagi waktu yang baik, seperti itu Pak Franky. Oke, saling membagi waktu tuh sangat penting ya Ibu ya. Baik. Iya. Nah, Ibu tentu saja kan keseharian Ibu kan harus artinya membagi waktu. Bagaimana sih tim Ibu membagi waktu sejauh ini menjadi seorang polisi? Artinya kodrat menjadi seorang istri juga tetap dijaga, menjadi seorang ibu juga tetap dijaga. Pastinya kan Ibu Marlina juga harus punya tanggung jawab sebagai seorang istri dan juga seorang mama gitu kan? Gitu Bu. Iya, Kakak Franky, saya mungkin karena sudah terbiasa kami dari sepuluhan tuh bangunnya subuh jam 4 subuh, jadi sudah terbiasa kami. Ya bangun subuh langsung beres-beresin rumah semua yang perlu saya beresin sebagai seorang ibu dalam rumah tangga. Untuk anak dan suami saya tinggalkan, saya kantor karena kami harus apel jam 7 tepat. Itu yang membuat saya ya setiap pagi harus punya waktu untuk meninggalkan apa yang bisa saya kerja dalam rumah tangga saya biar kami kembali sama-sama dalam rumah tangga itu semua dalam keadaan beres, tidak ada ya yang baik. Oke, berarti perhatian kepada anak juga selalu ada Bu ya, meskipun kayaknya kayak ke beberapa kemarin kan Ibu sempat sibuk kayak di bagian lantas, kemudian juga beberapa posisi-posisi pekerjaan lainnya Ibu. Iya Pak Frank, saya mulai jadi bintara, saya di Sepri kan Kapolres belum datang kami harus ada di ruangan, luar biasa dan sebagainya. Kapolres pulang baru kami boleh pulang, itu pun dia pulang kami harus beres lagi baru kami pulang. Dan setelah itu saya ditempatkan lagi di fungsi lain lagi di Bimas, di sebentar saya ditarik ke dulu. Belum sekarang PPA ya. Kami ditarik ke reskrim, ruang pelayanan khusus RPK dulu namanya. Saya ditarik di situ. Di situ pun juga sama Pak Kakak Franky. Di situ saking sibuknya dan menangani kasus. Jadi jika pulang sudah sampai di rumah kami harus balik lagi untuk lanjutkan kita punya pemeriksaan dan lain sebagainya. Oke, baik. Anak-anak sering ngeluh nggak Bu? Biasanya kan di saat itu kan pasti anak masih kecil ya. Artinya butuh perhatian orang tua, mamanya sibuk. Ada nggak Ibu? Iya, betul Kakak Franky. Saya masih di reskrim, anak mungkin belum bisa untuk komunikasi, tapi setelah saya ditempatkan lagi di lalu lintas, itu kan saking sibuknya dari pagi jam 6 kami harus apel, hingga selesai nanti malam. Dulu tuh kami ada pos malam, Kakak Franky. Dulu tuh ada pos malam di Parako dengan di depan toko Adil itu. Jadi sering anak itu ngeluh, anak saya yang pertama ngeluh. Mama keluar dari pagi kok sampai malam, harus balik-balik lagi. Mama bilang ke komandannya, Mama itu kalau anak Mama sakit, kata tidak boleh bilang begitu, benar baru tahu. Ya ampun, itu berarti suara hati loh Ibu, bagaimana Mama harus punya waktu di rumah gitu ya Ibu ya. Tapi ya, tapi bagaimana tanggapan Ibu artinya? Tetap malah menjadi motivasi untuk selalu bekerja demi anak, demi keluarga, atau bagaimana nih Ibu kalau mendengarkan anak berbicara seperti itu? Saya termotivasi sekali dengan anak ngomong seperti itu. Saya malah lebih semangat lagi untuk bekerja. Anak yang sekarang di mana sih Bu? Yang pertama itu? Yang ngeluh-ngeluh itu? Anakku yang tua, puji Tuhan sekarang sudah mahasiswa di Fakultas Kedokteran Kristen Indonesia di Jakarta. Wih, luar biasa. Ibu, kalau pagi ini kita nyapa boleh ya Adik Muri kalau tidak salah ya. Selamat pagi Adik Muri. Halo, selamat pagi. Ibu bisa dengar suaranya Muri? Bisa. Oke, ini surprise pagi ini kita telepon Adik Muri langsung dari Jakarta ya. Adik Muri, ini ada Mama nih, Dek. Bisa disapa dulu. Halo, Ma. Baik. Selamat pagi Nona. Oke, ini sapanya apa sih Bu kalau anak sama Mama biasanya?
Panggilannya Nona. Nona. Nona artinya suami saya kan orang Ambon, jadi kami suka panggil kakak Nona. Kakak Nona, Gitu. oh ya, sama saya juga kalau di rumah dipanggilnya Nyong gitu ya Bu. Oke, adik Muri lagi di mana nih adik? Bisa dengar suara kakak Frankie sama mama jelas ya? Jelas Kak, lagi Ah. di kosan Kak. Lagi di kosan. Ini dengar-dengar mau ujian kayaknya ya. Iya benar banget. Oke, nah, Kapan? oke, ini tadi pasti tadi adik Muri sudah sempat ikut obrolan kita, Ibu, beberapa menit sebelum tersambung ya. Katanya sempat ngeluh gitu ya, punya mama yang sibuk dan sebagainya. Bisa diceritain adik Muri? Jadi dulu waktu masih kecil, sebelum mengerti kalau orang tua suka kerja, mama gitu, kan sering pulang tuh mama pulangnya sering malam, berangkatnya jam 6 pagi, pulangnya tuh malam, udah pada mau tidur gitu. Terus sering, mama nih kerja mulu, nggak pernah perhatiin anak-anaknya kayak gitu. Tapi mama juga bilang kan, tapi kan kerjanya nyari duit juga kan untuk ngasih sekolah kayak gitu. Nanti kalau siapa yang ngasih duit kayak gitu. Oh gitu ya ya. Artinya terus respon kamu gimana Mur? Artinya? Iya iya aja. Kalau dulu sih dari kecil sih udah biasa tinggal sendiri, ada tante, mama udah sering dinas juga, jadi udah biasa tinggal sendiri. Jadi ya ngerti orang tua nyari duit sih. Oh nyari duitan kan akhirnya bisa kuliah juga kan? Ya bangga Punya Oke. Nah kakak Frankie penasaran nih sosok orang maksudnya adik Muri kan punya mama polisi nih, polwan nih, apalagi aktif di lantas saat itu dan sebagainya. Gimana sih punya perasaan punya mama tuh polwan gitu deh? Rasanya dari dulu sampai sekarang pertama bangga karena apa ya, mama tuh salah satu perempuan yang rela berkorban untuk banyak hal. Baik. Tapi jadi kalau ngomong tentang orang tua gitu. Aduh, apalagi kalau lagi ngerantau gini tambah sedih ya adik sayangnya. Aduh. Pokoknya bangga aja sih Kak. Bangga aja ya. Bangga aja ya. Apalagi kita dinas gitu, aduh, jaga jalan gitu, pulangnya malam, habis itu Luar udah biasa. masak untuk nggak capek lah. Oke. Itu kalau dulu lihat mama pakai baju polisi pas lagi jaga di jalan, pas sweeping pernah lari nggak? Dulu nggak kecilan, tapi untungnya nggak sama mama. Untungnya nggak sama mama ya. Oke. Nah, nggak pengen jadi polwan adik Muri kalau ngelihat mama pakai seragam gagah gitu, artinya cewek tapi ibu-ibu gagah gitu. Sebenarnya pertanyaan itu banyak orang yang nanya sih, kenapa nggak polwan kayak gitu kayak mamanya? Kenapa lebih memilih jalur yang jelas beda banget? Beda. Karena apa ya, jadi polisi itu tidak gampang, apalagi jadi polisi wanita ya, nggak gampang dan nggak bisa sembarang orang juga. Butuh orang-orang yang memang punya kelebihan khusus di bagian situ, yang memang punya passion gitu, di bagian situ. Kalau Mama kan Mama punya passion di bagian polwan gitu. Kalau Muri sendiri kan ngerasa kalau Muri nggak punya passion di bagian situ. Baik, nah Ibu Marlin, ini gimana Bu? Memang nggak pernah nawarin ke anaknya Bu, ke Mur, kamu jadi polwan kayak Mama atau memang ada kebebasan nih Ibu Marlin? Saya sering, bahkan kemarin waktu dia lulus 2017 dari SMU Negeri 1 itu, saya tawarin untuk akpol. Ayo kakak kamu masuk akpol, sudah ini ada buka. Nanti mama yang ini mau bantu. Kamu tesnya di Jayapura sampai dimanapun mama ikut seperti itu. Nah jawabannya si Muri begini, mama aja yang jadi polisi, saya kan nggak punya cita-cita jadi polisi. Iya. Berarti sering berantem dulu ya, cuma karena mau kuliah di mana gitu ya? Kuliah ke kedokteran juga nih, nggak ini juga, nggak kesetahu mak saya mau kuliah di sini nggak. Cuman saya memaksa, ayo kakak sudah ada buka akpol, nilai kamu di akhir sekolah juga nilainya bagus, cukup bisa. Mama sudah koordinasi dengan om-om di bagian Sunda, pokoknya Om Norman bilang bisa, ibu kasih masuk sudah seperti itu. Udah aku itu berkas-berkasnya,
Taunya anak memilih jalur yang lain. Oke, baik. Ternyata anak memilih kedokteran. Nah, sekarang anak udah kuliah dokter nih, Bu. Kira-kira gimana, Bu? Tambah bahagia atau justru masih kepingin maksa lagi nih untuk tes polisi nanti, Bu? Aduh, kalau untuk tes polisi saya serahkan ke anak saya saja sendiri, dia yang tentukan. Tapi kemarin-kemarin bilang, Mama, saya mendingan dokter saja. Saya mau lanjut S2 lagi, saya mau ngajar. Kalau nggak kerja di rumah sakit, saya mau ngajar jadi dosen seperti itu. Amin. Ntar kan kalau mamanya udah lansia kan bisa dirawat kan, Muri ya? Iya bener banget Kak. Oke, baik. Muri pengen nyampein apa sih untuk Mama? Karena dengar-dengar Muri harus siap-siap mau ke kampus ya nih. Cuma demi Mama harus sempetin waktu nih untuk Kakak Frankie hubungi nih. Pengen mesenin apa untuk Mama di Hari Poluan ini, memperingati Hari Poluan? Pesannya tetap semangat, Mama. Apapun yang terjadi, jangan lupa serahkan segala sesuatu sama Tuhan. Nanti Tuhan yang jawab semua itu. Oke, bangga punya Mama seorang Kapolsek Kurik nih, hebat loh. Gimana? Mur? Pertama sih kaget banget karena Kapolsek Kurik itu banget tempat tugasnya, tapi bersyukur karena tidak semua orang bisa dapat jabatan seperti itu dan ya syukur aja sih Kak, lebih tepat. Baik. Oke, Ibu ada pesan apa nih Bu untuk adik Muri nih? Mumpun lagi tersambung nih Bu. Terakhir kontak kapan sih Bu sampai kita bisa kontak lagi nih di acara Manemna? Iya, untuk Kakak Muri, ini kan mau ujian dan lanjut dengan sidang skripsinya. Pesan Mama, belajar yang baik, biar ujiannya nanti nilainya bagus dan memuaskan bagi Tuhan Yesus dan bagi Mama dan Papa serta adik. Oke, adik Muri dengar ya, tuh pesan Mama tuh. Oke, adik Muri sayang, terima kasih ya, semangat ya untuk ujiannya nanti, semoga hasilnya memuaskannya. Terima kasih ya sudah diganggu nih sama Manemna Show ya, adik. Kakak Frankie lanjut sama Mama di sini ya. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, oke. Ibu Marlina, tadi kita udah ngobrol sama Ibu. Gimana Ibu? Setelah saya kontak adik Muri, Ibu, nggak kepikiran kah Bu? Saya tidak pikiran sama sekali tadi. Kirain mungkin ke salah satu senior saya yang ada di Polres ini atau yang ada di luar Polres seperti itu, Kakak Frankie. Baik, luar biasa Ibu ya. Berdasarkan artinya kan gini Bu, kalau kita Ibu bisa menjadi seorang polisi, kemudian disiplin, ada kepercayaan dari lembaga dan bisa dikasih sebuah tanggung jawab menjadi Kapolsek. Nah, itu juga kan karena memiliki sebuah pribadi dan karakter ya Ibu ya, dan itu bisa diturunkan kepada seorang anak ya Ibu ya. Jadi orang bilang kadang-kadang kesuksesan orang menjadi seorang tua itu juga dilihat dari bagaimana keberhasilan anak gitu ya Ibu ya. Nah, ini Ibu gimana Ibu untuk punya prinsip menjadi seorang ibu gitu Bu, ataupun juga istri? Iya, saya punya prinsip mungkin dari kecil. Saya sudah latih anak saya dari TK-nya TK Bernadetta, lanjut SD Safiris Merauke, SMP Negeri 1 Merauke, dan SMA Negeri 1 Merauke. Saya lihat aktif anak saya, bisa ke depan, dia akan membawa nama baik ke keluarga. Dan itu yang saya dorong dia selalu. Baik. Dan saya lihat dia dari kecil itu sudah belajar dan sudah cara belajarnya saja beda. Dan anak saya ini bisa. Jadi saya tetap dorong dia terus dan saya dukung juga dalam doa. Baik, oke Ibu. Nah, kita kembali lagi ke ini kerja Ibu ya, dia menjadi Kapolsek di Kurik. Mungkin Ibu orang bilang jadi Kapolsek Kurik punya tantangan yang berbeda ya Ibu. Artinya saya tidak mengatakan beda dengan Kapolsek yang lainnya, tetapi punya wilayah kerja yang sangat luas, jauh, ditempuh dengan akses jalan yang sebenarnya tidak mudah gitu. Membawahi distrik apa saja nih Bu menjadi Kapolsek Kurik? Tidak hanya Kurik saja kan? Iya,
Kakak Franky, saya bersyukur dikasih jabatan sebagai Kapolsek Kurik dan saya terima kasih juga untuk Bapak Kapolres, Bapak Untung Sangaji yang sudah percayakan saya sebagai Kapolsek yang membawai 3 wilayah distrik Kurik, Malin dengan Animaha. Oke, itu gimana Bu? Jaraknya jauh-jauh Kak Bu? Kalau ke Kurik, Malin, Animha itu seberapa tantangan kerjanya sih Bu untuk bagaimana menjadi itu kan wilayah hukumnya Ibu ya, biar tetap aman, kondusif dan sebagainya. Seperti apa sistem kerja yang Ibu lakukan menjadi seorang polisi wanita lagi nih Bu, Kapolseknya? Iya, sistem kerja saya karena wilayahnya luas yang saya mungkin tidak bisa jangkau satu persatu, saya cukup koordinasi lewat grup WA tim kami distrik Kurik sendiri Malin dengan para kepala distrik. Di dalam situ sudah ada para aparat distrik sendiri, para kepala kampung, ada tokoh-tokoh agama, ada dari teman-teman kami, rekan-rekan kami dari TNI, dari Marinir sendiri. Jadi kami saling komunikasi lewat WA, yang bisa saya jangkau. Apalagi kalau ada kasus yang bisa saya jangkau, saya ngajak anggota, kami turun sendiri langsung ke lapangan, seperti itu. Oke, baik. Ada tidak Bu, melihat masalah-masalah yang paling menonjol di 3 distrik yang menjadi wilayah hukum Ibu nih Bu? Yang memang itu menjadi hal baru juga untuk Ibu. Artinya kan sebelumnya Ibu di bagian lantas ya, langsung punya tanggung jawab yang segini besar gitu Ibu, menurut saya ya. Gimana Bu? Iya Kakak Franky, betul sekali, tantangan sangat berat sebagai Kapolsek, apalagi membawai 3 wilayah. 3 wilayah ini, satu wilayah Kurik sendiri kan terdiri dari saudara-saudara kami dari Trans, yang masih kategori puji Tuhan ya, masih aman-aman saja kalau untuk saudara-saudara kami. Mungkin cuman ada hal-hal yang kecil-kecil yang bisa kami selesaikan secara kekeluargaan boleh. Cuman yang saya mohon maaf sekali saudara-saudara saya ini yang di 2 distrik ini, tapi saya sangat bersyukur di distrik Animaha itu ada saya di Polsek Kurik ini membawai ada pos-pos saya. Pos Malin ada dengan Kapospolnya sendiri, terus pos Animha dengan Kapospolnya sendiri. Di Kurik sendiri kami punya pos juga. Talor yang berada di Tanah Tinggi. Jadi saya percayakan ke anggota saya, mereka adalah senior-senior saya. Di Pospol Malin, Kapospolnya Pak Ferian itu, di Pospol Malin, Kapospolnya Pak Paul Anitu. Jadi saya percayakan ke mereka, komunikasi kami yang baik, jadi sekiranya yang bisa saya turun. Kalau tidak mereka bilang, Ibu tidak saya ikut ke sini, biar kami saja yang tangani kasusnya. Ya saya puji Tuhan dan saya bersyukur karena mereka adalah senior-senior yang sudah mapan, yang hebat sudah juga. Punya hebat mereka seperti itu. Artinya Ibu dibantu juga dengan tenaga-tenaga polisi yang hebat-hebat, jadi Ibu juga semakin bersemangat, gigih juga Ibu ya. Iya, saya semangat bekerja karena ada senior-senior saya yang punya kemampuan yang bisa membantu saya. Tapi yang bisa saya turun, saya tetap turun bersama-sama dengan mereka. Baik. Ibu bisa gambarkan ukuran jarak tidak Bu? Kalau dari kantor Polsek Kurik ke Polsek di mana? Di Malin, terus sama di Animha itu seberapa jauh Bu? Kayak ke Animha itu Bu? Itu kayak dari Kurik kembali kemana Bu? Ke kota dari sini? Kembali ke, aduh saya mau bilang kemana ya? Ke Tanah Miringnya, Semangga mungkin ya. Iya, karena jalan ini yang baru jarak yang saya tempuh dengan menggunakan motor saja. Kami Polsek Kurik belum punya kendaraan roda 4, tapi kami bersyukur kami masih memiliki kendaraan roda 2 yang diberikan oleh dinas kan. Baik. Oh jadi kalau macam Ibu punya lokasi dari Kurik ke distrik Malin itu, distrik Animha itu kayak dari Kurik kembali ke Tanah Miring gitu ya Bu ya? Demikian juga. Iya, kalau ke Animha itu lebih jauh lagi Pak Franky. Oh, ke Animha lebih jauh lagi. Jalannya tuh yang sangat ini sekali. Jadi saya mau turun ke sana dan kok saya bilang Ibu
situasi jalannya seperti ini. Ibu dikurik saja dulu, biar kami yang handle di sini. Baik. Berarti Ibu kendalanya apa sih, Bu, menjadi Kapolsek Kurik? Selain maksudnya infrastruktur seperti apa yang mungkin bisa Ibu gambarkan? Sehingga saya juga jadi terpukau gitu. Artinya ini Ibu luar biasa sekali kan, mau tidak mau sewaktu-waktu keadaan yang membuat Ibu harus turun lapangan begitu, Bu. Saya pikir ini sudah tantangan dan risiko saya sebagai Kapolsek dan juga sebagai aparat keamanan yang wajib melindungi, mengayomi, dan mengamankan saudara-saudara saya di 3 distrik ini. Apapun tantangannya, saya tetap siap untuk melaksanakan tugas-tugas saya. Baik. Kalau masalah kriminal banyak nggak sih, Bu? Penasaran nih, mungkin orang mabuk atau apa sih ya, Bu, yang paling sering gitu? Iya, itu sudah salah satu. Sekalian imbauan Ibu. Salah satu kebiasaan kami yang di Merauke ya itu sudah. Kriminal lain untuk puji Tuhan untuk wilayah kami 3 distrik ini tidak sampai yang kriminalis sekali, cuman itu sudah kebiasaan kami, mungkin bukan hanya kami, mohon maaf, kami orang sini saja tidak, semua pokoknya orang kelahiran di sinilah, semua tuh gemar dengan minuman keras itu. Entah saya tidak tahu mereka belinya di mana. Saya terlalu turun untuk operasi, itu barang sudah tidak ada. Mungkin sudah ada yang bocor dan sebagainya seperti itu. Oke, baik. Jadi memang artinya tantangan Ibu juga ya, sebegitu luas wilayah kerjanya Ibu, tetapi bagaimana tetap menciptakan kamtipmas ya Ibu ya, keamanan, ketertiban gitu. Selain minuman apa lagi Ibu yang sering Ibu tangani di sana? Mungkin kecelakaan atau mungkin pencurian atau kekerasan gitu Ibu yang paling sering di wilayah hukum Ibu? Iya, di wilayah hukum saya ini selain itu kita masih bisa saya datangi atau teman-teman anggota ini datangin, nasihati mereka puji Tuhan masih mendengar kami, mereka istirahat. Terus di sini juga pencurian ya ada sekali-sekali, tidak setiap harinya. Dan yang mungkin yang ini sekali kami di wilayah hukum Kurik sendiri ini rata-rata itu kalau mohon maaf ya, kalau sudah panen itu pasti suami tinggalkan istri di rumah sendiri, akhirnya istrinya sudah mencari yang lain lagi. Biasa kan mereka panen itu ada panen sekitar satu minggu. Di tempat-tempat yang panen itu mungkin jarak dari rumah jauh, jadi mereka harus bermalam. Dan yang beberapa kali saya tangani persinahan. Oke, persinahan Ibu ya, ini yang sangat hati-hati ya Bu ya, artinya yang cuma karena faktor mungkin panen sendiri di rumah ada kesempatan gitu ya Bu ya. Baik. Iya, itu sudah. Baik. Tapi puji Tuhan dengan beberapa kasus yang kami tangani mereka langsung selesaikan secara kekeluargaan dan sampai saat ini tidak terdengar seperti itu lagi, karena saya bilang saya tidak mau dengar seperti itu lagi. Kalian suami istri harus sama-sama mendukung dalam membina menjalankan rumah tangga kalian baik-baik, karena suami itu istilahnya mencari makan untuk rumah tangganya. Jadi istri harus tinggal baik-baik, membesarkan anak dalam rumah sambil menunggu suami pulang. Ibu, berarti biasanya ada ini Bu, kayak sidak atau patroli atau apa Bu? Kalau bisa boleh saya tahu apa? Patroli sampai malam Kak Bu? Patroli. Saya kalau di wilayah Kurik ya mungkin satu jalur saja, tapi sekali-sekali saya masuk di Ganggang. Terus untuk wilayah Malim kami patroli sampai dengan di Kalibiang. Wih, Ibu. Lumayan tuh Bu kalau bayangan saya Bu ya. Oke. Bagaimana sih Ibu bisa Iya Bu. Aduh, luar biasa nih Bu ya. Artinya kalau saya Pak Kapolres tidak salah lah menempatkan Ibu meskipun perempuan tapi ada sebuah kepercayaan ya Ibu ya, sehingga ini menjadi motivasi juga untuk Ibu menunjukkan bahwa Ibu juga mampu mengabdi ya meskipun punya wilayah hukum yang begitu luas ya Ibu ya. Iya, Kakak Franky. Kalau untuk di wilayah Animha, saya sampai dengan di Kampung Bat. Naik ke Bat dengan Kampung Senegi. Itu yang saya sampai di sana iya. Tapi pada saat cuacanya agak baik, saya
coba-coba main ke sana, ya puji Tuhan bisa lewat dan kembali. Itu kalau Ke begitu proses sendiri atau ada sama ini Bu? Mungkin beberapa anak buah. dengan anggota, Dengan beberapa anggota. anggota saya ada, ya kami ke sana dengan motor-motor, kami rame-rame ya Iya. sambil Dinikmatin ya, Bu, ya? Dinikmati jalannya. Oke, saya membayangkan pasti ada keakraban antara pihak kepolisian dengan masyarakat, Kak Bu. Kayak mungkin mereka ada hasil panen atau mungkin saling menyapa, mereka sambil berkebun, tiba-tiba ada polisi ikut memantau dan sebagainya. Seperti apa sih Bu keakraban antara polisi dengan masyarakat di Kurik ini, Bu? Mungkin bisa digambarkan ataupun di wilayah Iya. hukum Ibu. Keakraban kami dengan saudara-saudara di sini, mereka sangat bangga dan terima kasih. Kami sebagai perempuan Poluan yang menjadi Kapolsek, mereka sangat bangga sekali. Oke. Kapolsek kami Poluan, perempuan sekarang, bukan Poluan tapi perempuan sekarang. Jadi, senang ya Ibu Poluan. Kadang saya diberikan sayur, beras, terus kaget ada di rumah seperti itu. Ibu, saya merinding loh Bu dengerin kalimat seperti ini. Artinya masyarakat punya kebanggaan ya. Saya punya kapolsek loh, perempuan loh gitu kan. Kayaknya sesuatu yang membanggakan Ibu ya. Iya ya Bu ya. Oke. Ya, Oke, baik. Ibu tetap ditahan di situ teleponnya Bu. Satu lagu dulu, kita break dulu Ibu ya. Nanti saya akan kembali sapa, teleponnya ditahan Ibu. Ya, baik, tetap di Manemna Show bercerita di sini bersama AKP Marlinda Kaimu, Kapolsek Kurik.
Manemna Show bercerita. Oke, masih di Manemna Show bercerita di sini dan masih mengenal sosok Kapolsek Kurik AKP Marlin Kaimu Esos. Oke, Ibu Marlin dari Kurik masih tersambung ya Bu ya, masih setia sabar ya Bu ya. Oke, iya. Ibu, kalau Ibu pastikan saat ini juga sudah banyak beberapa polisi wanita ya yang menduduki posisi-posisi penting. Nah, ini bagaimana saling memotivasi nih Bu sesama perwira? Tapi punya tanggung jawab juga menjadi seorang polisi wanita lagi Bu. Sering ngumpul atau ketemu atau ngobrolnya apa aja Bu biasanya? Iya, dulunya sebelum situasi COVID ini kami sering ngumpul sebulan sekali dengan rekan-rekan kami, senior-senior kami dengan junior-junior kami di Polres. Namun karena dengan situasi COVID kami komunikasi lewat WA saja, saling mensupport lewat WA tugas-tugas kami. Macam saya saat ini berada komunikasi dengan Pro 2 RRI, senior kami berdua, Ibu Kabak Sumda, Ibu Kompol Nuryanti dan Ibu Emil Bertakaise, mereka kasih support buat saya. Oh luar biasa. Kalau gitu lebih nyata lagi supportnya ada Ibu Nur Kompol Nuryanti, Kabak SDM kalau saya tidak salah ya. Halo Ibu Nur, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kakak Frankie. Oke, saya luar biasa lagi diapit nih sama dua wanita polisi wanita hebat nih ya, Kapolsek Kurik sama Kabak SDM sekarang namanya Ibu ya. Iya betul, sekarang berubah dari Kabak Sumda menjadi Kabak SDM. Oke, terima kasih Ibu Kompol Nuryanti SHMH. Ibu Marlin sudah tersambung nih Ibu. Selamat pagi, Kabak. Baik, iya. Ibu Nur bisa dengar suara Ibu Marlin ya? Iya, dengar tapi agak kecil, tapi masih bisa. Masih bisa ya. Lah. Baik, ini Ibu Nur lagi di mana nih Ibu Nur nih? Ya kebetulan saat ini saya berada di Jayapura. Lagi bertugas untuk melakukan ada wasrik audit kinerja. Luar biasa ya. Ini demi seorang sahabat ya, Ibu Marlin sampai harus meninggalkan pekerjaannya 10 menit saja ya di Manemna Show ya. Ibu Nur punya penilaian tersendiri tidak sih? Sahabat seorang Ibu Marlin ini, seorang wanita apalagi saat ini sudah menjadi Kapolsek Kurik yang wilayah kerja hukumnya cukup luas beberapa distrik. Dan mungkin ada cerita nggak sih zaman dulu awal-awal menjadi sesama polisi wanita? Iya, benar. Dalam hal ini saya selaku Kabak SDM Polres Merauke mewakili pimpinan Bapak Kapolres beserta jajaran memberi tanggapan ya terkait sosok Poluan AKP Marlina Kaimu Esos, di mana Poluan berdarah mati ya. Sekaligus juga beliau salah satu senior Poluan di Polres Merauke yang menjadi teladan panutan bagi masyarakat, keluarga, tentunya juga kepada adik-adik Poluan Polres Merauke serta generasi-generasi muda khususnya putra-putri asli Papua ya. Kak Frankie. Betul. Kemudian bertepatan di hari jadi Poluan ke-73 tanggal 1 September 2021 kemarin ya, di mana sosok Poluan rekan kami ini AKP Marlina Kaimu Esos telah juga berkontribusi mewujudkan percepatan vaksinasi ya, dengan melakukan pembinaan sekaligus membimbing, mengedukasi masyarakat ya, terutama yang berada di wilayah hukumnya. Ya, dengan membantu percepatan vaksin untuk kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini ya, yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu di wilayah hukum Ibu Marlina Kaimu Esos selaku Kapolsek Kurik. Baik, ya. Ya, dalam rangka hari jadi Poluan ke-73 tanggal 1 September 2021 kemarin. Baik, ini artinya membuat citra kepolisian lebih akrab, lebih ramah, lebih dekat lagi dengan masyarakat, termasuk mendukung program pemerintah Ibu Nur ya dalam hal vaksinasi ya. Iya. Betul sekali Kakak Frankie. Baik. Ya, Ibu, kalau Ibu Nur sendiri jadi polisi sejak tahun berapa nih Bu, kalau saya boleh tahu? Kalau saya sejak tahun
96 tahun 96. Berarti sama ya Bu ya dengan Ibu Marlin ya? Kalau Ibu Marlina 1 klik di bawah saya. Ya. Oke, baik, 1 klik ya nih. Oke. Ya, betul. Oke, ada tidak Bu kesan-kesan yang tak terlupakan gitu selama jadi kerja sesama teman polisi waktu masih sama-sama di satu kesatuan begitu? Mungkin Ibu mana duluan nih? Ibu Nur duluan deh. Bersama Oke, Ibu. baik. Iya, kesan-kesan kami ya sebagai polisi wanita, di mana kami di sini dituntut untuk memiliki kemampuan yang sama dengan polisi laki-laki, dan memang kenyataannya saat ini sudah banyak poluan yang berkiprah dan menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan Polri ya. Khususnya juga kita lihat sendiri di Polres Merauke, ada Kapolsek Merauke Kota juga, AKP Angel Bertakaise, dan juga ada Kasat Lantas Polres Merauke yang dijabat juga Polwan, AKP Dian Novita Peters ya. Betul. Nah, di mana Polwan memang adalah sosok perempuan dan wanita biasa juga ya, namun memiliki kodrat yang tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab besar ya dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga, dan juga sekaligus sebagai abdi negara, pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Ya, begitu Kakak Franky itu. Iya, ini sepertinya saya melihat dari setiap kalimat nih sesama polisi wanita yang punya posisi penting nih saling mensupport ya. Bagaimana Ibu Nur, Ibu Marlin ya? Kalau Ibu Marlin sendiri bagaimana nih Bu tanggapi statement dari Ibu Nur? Iya, tanggapi dari saya, Ibu Kabak Sunda, Ibu Nurianti adalah sosok senior yang bisa kami ikuti. Beliau punya cara kerjanya, mulai dari beliau ini awalnya kan dari Makassar, pindahan dari Makassar. Beliau ke sini bertugas di Polres Merauke ikut suami. Dari situ saja kami sudah bisa lihat Ibu Nurianti ini sosok senior yang bisa kita ikuti jejaknya. Seperti itu kata Franky. Baik, ini sepertinya luar biasa ya. Masih dalam momen Hari Polwan, sesama polisi wanita saling memotivasi. Baik, sebelum saya putuskan telepon dengan Ibu Nur, karena memang Ibu harus melanjutkan agenda. Ibu, apa pesan yang bisa Ibu sampaikan kepada para polwan-polwan? Apalagi Ibu kan, kalau bisa saya katakan saat ini polisi wanita yang pangkatnya tinggi ya Bu ya. Paling tinggi untuk wilayah Polres Merauke Ibu ya, Ibu Nur? Iya, betul. Luar biasa. Berarti yang paling orang bilang paling senior dari segi pangkat, juga mungkin tahun angkatan. Pesan dan memotivasi sesama polisi wanita, Ibu. Apa yang bisa Ibu sampaikan melalui momen peringatan Hari Polwan yang ke-73 ini, Bu, di program Manemna? Oke, baik. Tentunya harapan kami selaku senior kepada adik-adik polwan-polwan ya, begitupun dengan generasi-generasi muda untuk tetap mengembangkan diri, tetap meningkatkan kualitas pendidikan dan lain-lain, termasuk skill ya, di mana memang saat ini semua memiliki kesempatan yang sama ya, seperti kata bijak, semua memiliki kesempatan yang sama. Jadi kita tetap semangat untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin ya, guna mendukung suatu keberhasilan organisasi ya, di mana organisasi itu akan berhasil apabila didukung pula oleh sumber daya manusianya yang berkualitas dan mumpuni, di mana memang sesuai dengan program prioritas Kapolri saat ini, yaitu program presisi, yaitu prediktif, responsibilitas dan transparansi untuk menciptakan SDM yang unggul, begitu Kakak Franky. Ya. Baik, luar biasa Ibu Nur. Terima kasih Ibu ya, punya waktu kapan-kapan nanti kita ngundang ke studio lagi Bu ya. Oke. Luar biasa Ibu di Jayapura. Jaga kesehatan Ibu ya. Tetap prokes tentunya. Bisa selalu sehat sampai kembali ke Merauke ya. Terima kasih Ibu Kompol Nurianti SHM Hum, Kabak SDM Polres Merauke. Sukses Ibu, selamat Hari Polwan Ibu. Sama-sama. Ibu Marlin mungkin bisa disapa?
Iya, masih bisa Kakak Franky. Oke, baik. Luar biasa ya. Sengaja tadi saya mau ngehubungi Ibu Nur, rekan kerja ya Ibu ya, sesama perwira di Kesatuan Polres Merauke. Nah, Ibu, ini tanggung jawab yang sedang Ibu lakukan saat ini yaitu program vaksinasi, Bu. Ini mungkin bisa diceritakan bagaimana Ibu kegiatan vaksinasi di wilayah hukum Polsek Kurik sejauh ini, sejak kapan dan sampai kapan Ibu, dan minat masyarakat sendiri untuk vaksin. Iya, Kakak Franky, untuk kegiatan vaksinasi gratis dari Polri ini kami laksanakan mulai sejak tanggal 1 September kemarin, tepat di Hari Poluan. Kami tidak bisa ikut kegiatan bersama-sama dengan rekan-rekan di Polres Merauke karena kami juga bertepatan dengan dibukanya vaksinasi di halaman Polsek Kurik dari tanggal 1 hingga tanggal 8 nanti. Antusias dari masyarakat sendiri, mereka begitu saya kasih masuk iklannya di media sosial maupun di grup-grup kampung yang ada di sini melalui kepala-kepala kampung, para kepala distrik, antusias mereka sangat-sangat baik sekali dan mereka bertanya, apakah ini cuma distrik Kurik saja? Saya menjawab. Nah, ada ibu-ibu Bayangkari saya menjawab, terus saya masuk lagi. Saya mohon izin Kota Polsek Kurik, saya boleh menjawab. Saya ini Polsek Kurik dengan membawai 3 distrik. Distrik ini silakan, tidak dibilang itu distrik Maling sendiri, distrik Kurik sendiri, tidak. Saya ini Polsek punya 3 distrik. Dan di luar 3 distrik ini pun juga saya siap terima untuk saudara-saudara saya datang untuk melaksanakan vaksinasi. Baik, luar biasa. Semoga berjalan lancar. Baik, kita berharap semoga berjalan lancar Ibu ya kegiatan vaksin hingga tanggal 8 dan sangat membantu ya program Polri, kegiatan vaksinasi mendukung program pemerintah menuju Indonesia yang sehat, apalagi mau PON ya Ibu ya. Iya. Kakak Franky, satu lagi boleh? Mungkin di sela-sela vaksinasi ini kami juga ada diberikan kemarin dikirimin bantuan dari Bapak Presiden sebanyak 200 bantuan sosial yang ada di kami. Sudah kami bagi-bagi khususnya untuk saudara-saudara saya orang asli Papua yang berada di 3 distrik ini maupun yang dari luar distrik ini yang datang dengan lansia kami tetap kasih. Oke, luar biasa Ibu ya, benar-benar melayani masyarakat untuk benar-benar melindungi masyarakat dari COVID-19 Ibu ya. Kita berharap ya ini bisa membantu menekan angka positifnya COVID di wilayah hukum Ibu secara khusus dan juga Kabupaten Merauke secara umum ya, Ibu Marlin ya. Baik. Oke. Satu lagi Bu, mungkin saya penasaran, katanya di Polsek Kurik itu Ibu saja yang wanita ya Bu ya, yang polisi, anak buahnya, anggotanya semuanya ini ya, laki-laki ya Bu ya? Iya betul, kami jumlahnya 26 personil, 26 itu saya sendiri yang polisi wanita. Polisi? Dikerumuni oleh polisi-polisi. Yang gagah-gagah? Yang gagah-gagah. Oke, yang ganteng-ganteng ya Bu. Ini semoga di Kurik lagi dengerin Kapolseknya lagi siaran ya Ibu ya, semoga ya. Semoga. Oke. Baik, Ibu, akhir dari obrolan kita melalui momen peringatan HUT Poluan ya yang ke-73. Apa pesan Sitkamtitmas, kemudian juga pesan kebahagiaan di momen Hari Poluan, khususnya kepada sesama Poluan dan juga kepada masyarakat umum dan juga anak-anak Papua Ibu yang siapa tahu saat ini ingin menjadi Poluan seperti Ibu, motivasinya. Iya, baik. Mungkin yang pertama mengenai Kamtipmas di wilayah hukum saya, khususnya 3 distrik ini, saya mengajak kepada saudara-saudara saya yang ada di 3 wilayah distrik ini, mari kita sama-sama menjaga Kamtipmas dan menjadi polisi untuk diri sendiri. Apabila ada hal-hal yang sangat-sangat emergensi atau menonjol sekali di kampung masing-masing, mari kita saling berkoordinasi yang baik. Di situ ada Babin Kaptipmas saya, ada Babinsa dari teman-teman TNI, ada juga dari rekan-rekan saya dari Marinir khususnya di daerah Malin. Dan yang kedua, pesan saya untuk adik-adik Poluan, mari kita belajar dan belajar, kita juga bisa, jangan kita minder dari teman-teman kami yang Polki, kami juga harus bisa seperti mereka karena
saat ini kami sudah diberikan suatu poin tersendiri untuk menjadi sesosok pemimpin juga di tubuh kepolisian. Dan yang ketiga, saya mau mengajak untuk adik-adik saya, anak-anak saya yang kepingin masuk sebagai polisi wanita maupun polisi laki-laki, mari kita belajar. Belajar itu sangat penting. Dan juga yang lebih penting lagi, mari kita menjaga kesehatan. Yang khususnya untuk yang laki-laki, tinggalkan minum minuman keras, tinggalkan rokok, tinggalkan keluyuran malam, balap-balapan liar. Mari kita belajar supaya ada masa depan. Ada di sini, ada tes masuk polisi, peluangnya, ada juga tes masuk ke tentara angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan darat. Mari kita sama-sama bergandeng tangan, kita belajar, pasti kita semua bisa dan menjadi satu kebanggaan di daerah kami ini. Baik. Terima kasih Ibu untuk motivasinya dan juga pesan keamanannya ya. Semoga Ibu tetap sehat di Kurik ya. Dan juga masyarakatnya juga, wilayah hukum Ibu tetap selalu kondusif, aman. Vaksinnya juga berjalan dengan lancar. Dan pastinya kami juga ucapkan selamat Hari Poluan yang ke-73 tepat di tanggal 1 September. 2 hari lalu Ibu ya, maju terus polisi wanita. Dan Ibu juga... Kakak Franky, yang terakhir dari saya mau mengajak untuk saudara-saudara saya yang belum vaksin. Mari, silakan. Vaksin. Kami masih buka dengan sampai tanggal 8. Yang belum vaksin atau yang mungkin mau vaksin kedua, kami juga buka di Polsek Kurik ini. Mari silakan. Kami buka dari pagi jam 8 hingga jam 15.00. 3 sore hingga tanggal 8 nanti. Iya. Baik. Sukses Ibu. Ibu, terima kasih Ibu. 1 jam eksklusif Ibu. Saya bisa tersambung ya. Harapan saya tadinya bisa ngobrol di studio, cuma karena kegiatan vaksin jadi Ibu tidak bisa turun ke Merauke Ibu ya. Tapi lain waktu kita bisa ketemu lagi Bu ya. Baik di agenda-agenda lainnya ataupun juga di studio sini Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat pagi dan sampai jumpa Ibu Marlin, Kapolsek Kurik, AKP Marlin Kaimu SOS. Baik, sahabat Manemna, sampai di sini dulu obrolan saya bersama Kapolsek Kurik. Semoga bermanfaat dan saya juga ucapkan terima kasih buat Kasat Lantas Polres Merauke, Ibu AKP Dian Peters dan juga Polwan Desi Sinaga ya yang sudah membantu saya untuk bisa terakses dengan beberapa narasumber pendukung saya, yaitu tadi ada adik Muri, anak dari Ibu Marlin, dan juga tadi dengan Kompol Nuryanti selaku Kabak SDM Polres Merauke. Dan saya Kakak Franky Wohel mengakhiri Manemna Show, maju terus polisi wanita di usianya yang ke-73 tahun. Kita ketemu di Manemna Show edisi selanjutnya. Manemna Show. Terima kasih kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show. Bercerita di sini.